Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini saya ingin sharing mengenai salah satu pertanyaan dari subscriber kami ya. Ini beliau menanyakan pertanyaan yang menurut saya bagus sekali dan ini mewakili teman-teman yang baru saja membuka rekening saham ya. Karena memang ini adalah pertanyaan dari investor pemula yang dimana dia baru membuka rekening saham dan baru setor modal 10 juta rupiah. Nah, beliau menanyakan seperti ini, Mas, dengan uang atau modal 10 juta ini kira-kira saya mau beli saham apa dan mekanismenya bagaimana? Nah, di video ini kita akan bahas mengenai bagaimana jika modal Anda hanya 10 juta. Nah, cuman sebelum kita bahas, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami mengupload video yang terbaru, serta tonton video ini sampai selesai ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, jika teman-teman punya modal 10 juta, kira-kira mau beli saham apa gitu. Nah, sebelum kita membahas saham apa yang sebaiknya dibeli, ada quote yang menarik buat saya ya. Di sini dikatakan tidak ada investor besar tanpa diawali dengan yang kecil. Jadi semua orang, semua investor besar, semua pasti diawali dengan hal yang kecil, diawali dengan modal kecil salah satunya. Saya sendiri pun waktu pertama-tama saya membuka rekening saham, saya pun juga setoran saya hanya sekitar 10 juta saja, nggak lebih dari itu. Tetapi asal konsisten, asal kita terus menabung dengan benar, terus kita berinvestasi, modal kita nantinya juga akan nambah dengan sendirinya dan nambah besar. Nah, sekarang ini adalah modal 10 juta. Sebelum kita memulai membahas mengenai saham apa yang dibeli, pastikan dulu nih teman-teman sekalian, pastikan modal 10 juta ini adalah dana nganggur. Jadi dana nganggur ini artinya dana ini tidak akan diambil. Jadi teman-teman harus menganggap 10 juta ini hilang. Ya, jangan diambil sampai kelolaan Anda menjadi 100 juta. Jadi setelah 100 juta boleh Anda ambil ya. Tapi sebelum 100 juta, anggap 10 juta ini uang hilang ya. Tentu saja 10 juta ini di luar dana darurat ya. Ini fungsinya untuk menghindari forced sales. Forced sales di sini dalam artian ketika teman-teman butuh duit, teman-teman tidak harus menjual saham ya karena butuh duit. Tetapi sahamnya nanti benar-benar dijual ketika saatnya memang dijual gitu. Karena kalau teman-teman membutuhkan dana darurat dan teman-teman dana darurat tersebut Anda tempatkan di saham, ketika Anda nanti butuh duit, Anda terpaksa harus jual saham, padahal saham tersebut seharusnya belum saatnya dijual ya. Lalu bagaimana kalau belum punya dana darurat? Ya lebih baik sih teman-teman nggak perlu beli saham dulu ya, karena sekarang ini sedang kondisi susah ya, susah cari duit ya. Maka teman-teman lebih baik 10 juta ini disimpan saja cashnya untuk dana darurat. Ini catatan kalau teman-teman belum punya dana darurat ya. Tapi kalau sudah punya dana darurat ya kita lanjutkan 10 juta ini untuk kita investasikan. Kemudian usahakan juga selalu ditambah setiap bulan. Mau 100.000 atau 500.000 atau 1 juta setiap bulan itu terserah. Ya, intinya adalah tambah setiap bulan sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi jangan sampai hanya 10 juta ini saja. Karena ini bisa sih menjadi 100 juta, tapi kalau tidak ditambah dengan kita nabung setiap bulannya, ini menjadi susah dan menjadi lama menurut saya ya. Nah, selanjutnya setelah itu terpenuhi, baru kita mulai membicarakan alokasi dana investasi Anda. Nah, alokasi dana 10 juta Anda ini tips dari kami ya. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan sendiri dengan kondisi masing-masing ya. Jadi belum tentu tips ini cocok, tapi juga bisa dicoba gitu ya. Nah, alokasikan seperti ini. Yang pertama, 2-4 juta alokasikan ke instrumen investasi yang aman. Ya, jadi ini tergantung dari tingkat resiko Anda masing-masing. Ya, 2-4 juta ke instrumen investasi yang aman. Apa saja instrumennya? Bisa ori atau sukuk negara ya. Ori atau sukuk negara ya. Ini bukan obligasi korporasi tetapi sukuk negara. Jadi bulan ini ya, bulan September ini pemerintah sudah nerbitin ori 18, kemudian bulan Agustus kemarin juga sukuk retail. Nah, teman-teman diharapkan juga punya itu
ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli reksadana, sangat dianjurkan reksadana pasar uang ya, bukan reksadana pendapatan tetap, apalagi reksadana saham. Karena reksadana pendapatan tetap itu isinya mungkin obligasi korporasi yang itu juga ada potensi gagal bayar. Nah, apalagi reksadana saham, kita harus tahu nih saham-saham yang ada di reksadana apa saja. Jangan-jangan saham-saham yang sekarang sudah bertengger di harga gocapan gitu ya, maka itu juga berpotensi gagal bayar. Jadi sangat amat kita sarankan itu reksadana pasar uang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi investasi Anda. Jadi kalau misalkan teman-teman belinya kebetulan di harga tinggi dan harga sahamnya turun, ya paling tidak ini sebagai pengerem ya, sebagai pengerem dari modal investasi Anda, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, sisanya baru beli saham. Jadi kalau misalkan 10 juta ini 4 juta Anda belikan ori, ya berarti tinggal 6 juta yang dibelikan saham. Kalau misalkan 2 juta ya berarti 8 juta yang dibelikan saham. Nah, ini beberapa tipsnya ya ketika Anda mulai membeli saham dengan modal 10 juta. Yang pertama, ini sangat disarankan mulai dengan menabung saham, alias belinya jangan langsung full power tapi bertahap saja. Ya, bertahap beli di cicil ini maksudnya ya bukan berarti bulan ini langsung dibelanjakan semua, jangan gitu ya. Jadi bulan ini beli bertahap, bulan depan juga beli bertahap, begitu seterusnya. Kemudian teman-teman langsung tentukan time frame-nya ya, dan kita sarankan investasinya adalah jangka panjang alias bukan trading. Ya, ini sangat kami sarankan ya, karena dananya masih terbatas. Jadi 10 juta ini kita fokuskan ke pertumbuhan aset ya. Karena kalau trading ini resikonya lebih tinggi, artinya ada gain, ada loss. Teman-teman harus tentukan support resisten. Nah, jadi ini sih kita sarankan ketika dana Anda ini sudah mulai banyak ya, mulai puluhan juta, itu boleh sebagian untuk trading. Tapi kalau masih 10 juta, kita sarankan langsung digunakan untuk investasi jangka panjang ya. Dan cukup 2 atau 3 saham saja. Beberapa waktu yang lalu ketika saya membahas mengenai portofolio yang ideal ya, itu di situ saya mengatakan belilah saham maksimal 10 dengan porsi masing-masing sahamnya tidak lebih dari 25%. Berarti seharusnya sih itu minimal 4 ya. Cuman ini case-nya berbeda. Case-nya karena dananya masih terbatas, kalau teman-teman langsung beli 10 saham itu nggak begitu terasa nantinya ya. Jadi kita beli 2 atau 3 saham saja, dan untuk diversifikasi itu sambil jalan saja ya. Jadi ketika sahamnya sudah mulai oke, modalnya sudah mulai membiak gitu ya, atau bertumbuh, nah baru sambil jalan teman-teman bisa lakukan diversifikasi. Nah, selanjutnya apa saja sahamnya? Nah, yang pertama kami sarankan teman-teman pilih saham yang termasuk wonderful company. Wonderful company ini maksudnya saham atau perusahaan tersebut punya kinerja yang bagus dulu. Jadi yang pertama bukan harga sahamnya tapi kinerjanya dulu harus bagus. Nah, harus bagus di sini artinya ekuitas dari perusahaan selalu tumbuh setiap tahunnya. Jadi teman-teman perlu lihat historisnya minimal 5 tahun ke belakang, apakah perusahaan ini ekuitasnya selalu tumbuh atau tidak. Kemudian yang kedua, bisnisnya sederhana yang mudah Anda mengerti. Jadi untuk pertama-tama pilihlah saham yang Anda ngerti bisnisnya. Nah, disarankan sih mulai dengan saham consumer good ini bagi teman-teman yang belum punya background di perusahaan selain consumer good ya. Jadi maksudnya kalau teman-teman saat ini sudah kerja di bank atau sudah kerja di perusahaan tambang, nah berarti teman-teman sudah tahu nih mengenai bisnis tambang dan juga bank, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman baratnya masih kuliah ataupun belum punya pengalaman pekerjaan, nah kami sarankan itu mulai dengan saham consumer good. Kenapa? Karena consumer good ini bisnisnya sederhana ya, karena jualan makanan. Ya, intinya produksi makanan kemudian dijual, dan rata-rata consumer good ini fundamentalnya bagus ya, karena yang namanya consumer good ketika krisis pun ya jualan mereka masih laku karena yang dijual mereka adalah makanan ya. Nah, bagaimana dengan saham perbankan? Nah, ini sih kalau menurut saya saham perbankan ini belum cocok untuk pemula ya, kecuali kalau ternyata teman-teman ini sudah ada pengalaman kerja di bank. Nah, memang biasanya ketika teman-teman baru buka rekening saham, banyak trainer lain yang mereka merekomendasikan untuk beli saham bank, terutama BBRI atau BBCA gitu ya.
Nah, menurut saya itu bank ini bisnisnya rumit ya. Jadi kembali lagi terserah ke Anda. Cuman kalau menurut saya ini perbankan ini bisnis yang rumit. Ya memang bisnis ini BBCA maupun BBRI dalam jangka panjang ini memang selalu naik. Tapi untuk mulai latihan analisa ini rumit, termasuk rumit ya bisnis bank ini. Ya, jadi harapan kami sih Anda kenapa consumer good bisnisnya sederhana, harga sahamnya dalam jangka panjang selalu naik, plus bisa digunakan untuk latihan analisa, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, pilih saham yang harganya selalu naik tiap tahun. Jadi teman-teman silahkan lihat juga nih historis dari pergerakan harga saham di 5 tahun terakhir, apakah naik ataupun justru turun ya, atau justru turun dan stuck ya. Kalau bisa hindari yang stuck maupun turun, tapi pilih yang harga sahamnya itu selalu naik tiap tahun. Ini untuk mencegah ya, maksudnya supaya aman. Jadi ketika teman-teman beli di harga tinggi pun, asal teman-teman nggak jual, ya harapannya tahun-tahun ke depan nih harga sahamnya itu tetap naik gitu. Jadi walaupun teman-teman nggak bisa analisa ataupun analisanya salah, tapi teman-teman tetap aman karena harga sahamnya ada harapan lebih tinggi ketika tahun depan untuk harga sahamnya naik. Nah, kira-kira seperti itu. Plus teman-teman latihan juga analisa ya, jadi analisa dari saham-saham yang sudah Anda beli. Nah, makanya di sini kami sangat menyarankan mulai dengan consumer good gitu. Nah, apa saja saham-saham yang cocok untuk pemula? Sebenarnya saya sudah bahas beberapa video yang kami anggap saham tersebut cocok untuk pemula ya. Teman-teman tinggal tonton lagi videonya, ada di dalam link di deskripsi di video ini ya. Teman-teman di situ ada linknya. Nah, teman-teman bisa tonton, kemudian bisa sambil belajar analisa, sambil mulai membeli saham secara dicicil. Dan bagi teman-teman yang merasa ataupun tidak punya waktu untuk nonton semua video saya yang mereview saham, jadi di channel ini sebenarnya saya sudah review banyak saham. Jadi teman-teman silahkan tonton itu juga, karena itu video tersebut juga sebagian ada di dalam ebook ini. Tapi kalau teman-teman tidak sempat nonton semua video kami yang membahas mengenai saham, nah teman-teman bisa manfaatkan watchlist stock ini. Ya, ini adalah ebook yang berisi mengenai saham-saham yang kami anggap layak beli sekarang ya, layak beli di bulan ini ya, di bulan Oktober ini. Ya, jadi teman-teman silahkan membeli ebook ini ya. Kemudian ada kesimpulan harga wajar di masing-masing sahamnya. Ya, jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing analisa saham maupun menentukan harga wajarnya, karena sudah kami simpulkan di dalam ebook ini. Yang ketiga, masing-masing sahamnya ada file Excel-nya ya, dan tutorial pengisiannya. Dan ini bisa teman-teman jadikan tools untuk latihan analisa. Yang keempat, ada supporting group. Yang kelima, teman-teman bisa konsultasi gratis ya ke kami, ke saya Eros Perwita melalui email. Kemudian teman-teman bisa dapatkan ebook ini di website kami www.theinvestor.id. Nah, oke, mungkin itu sekelas video kali ini teman-teman sekalian, bagaimana kita berinvestasi saham jika modalnya terbatas hanya 10 juta rupiah. Tapi nggak masalah teman-teman, karena semua investor besar dimulai dengan yang kecil. Saya pun dulu juga dimulai dengan hanya 10 juta rupiah. Oke, silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya, dan salam passive income.